Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita sama-sama kembali belajar memahami kitab Tashilut Turuqat. Nazam selanjutnya meneruskan keterangan yang kemarin, babul amri atau perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Namun sebelumnya kita Fatihah dulu ya untuk mu'allif kitab Tashilut Turuqat, Al-Imam Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yufid, dan tidak berfaedah apa amr fauron akan segera, wala takroron, dan tidak berfaedah takroron akan diulang-ulang. Ilam yurid, jika tidak ada apa ma perkara yang tadi yang menuntut apa ma atakroro akan pengulangan. Maksud dari nazam yang pertama ini adalah ai sihotul amri al-ariyah amma yadullu ala takyid, yakni kata perintah atau sihotul amri itu jika tidak ada indikasi yang mengarah kepada fauron, wala takroron, dan juga tidak memberi kefahaman, tidak memberi faedah takror, ketika memang tidak ada tuntutan untuk dilaksanakan secara diulang-ulang. Nah, tidak hanya fauron ya, tidak hanya fauron, tetapi kebalikan dari fauron yaitu taroho. Ini pun juga amr tidak berfaedah pada makna taroho, yaitu slow respon. Artinya ketika ada suatu kata perintah, ada perintah, kemudian tidak langsung dilaksanakan, itu juga nggak apa-apa. Karena memang tidak ada tuntutan untuk dilaksanakan secara segera ataupun secara nanti. Kalau memang ada, baru diarahkan kepada tuntutan tersebut. Ya, seperti itu. Kenapa tidak ada tuntutan untuk fauron ataupun tarohi? Karena li'anal ghurdu minhul ijadul fi'li. Karena memang tujuan utama dari amr adalah terrealisasinya suatu pekerjaan dari perkara yang diperintah tersebut. Kalau memang sudah terlaksana, ya sudah. Artinya tidak harus dilakukan di awalnya ataupun nanti. Yang penting ijadul fi'li al-ma'mur bihi. Wa qad ya'ti lil fawril kal wajib al-mudayyaqi. Terkadang juga perintah itu ada yang dituntut untuk segera dilaksanakan. Contohnya adalah al-wajib al-mudayyaq, kewajiban yang dilaksanakan waktunya mepet. Contohnya adalah disuruh sholat asar, tapi waktunya hampir habis, hampir maghrib. Maka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya fauron, harus segera dilaksanakan. Tidak boleh taroho. Terkadang juga al-amru atau perintah itu dituntut untuk dilaksanakan secara taroho. Nanti pekerjaannya, mengerjakannya nanti. Contohnya kal haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kita untuk melaksanakan haji. Tetapi memenuhi perintah Allah yang berupa haji ini bersifat tarohi. Nanti ketika kapan? Ketika istatwa ilaihi sabila, ketika mampu. Nah, seperti itu. Qauluhu wala takroron. Amr juga tidak berfaedah takror atau diulang-ulangi. Walal marota, dan juga tidak satu kali. Lakinnal marota al-wahidah labudda minha fil imtisal. Tetapi yang namanya marroh wahidah, satu kali pelaksanaan dalam melaksanakan amr atau perintah itu seharusnya memang ada. Faya min daruriyatil ityan bil ma'mur. Karena al-marroh al-wahidah, satu kali pelaksanaan itu memang sudah menjadi daruriyat, sudah menjadi maklum untuk melaksanakan amr yang wajib tadi. Li'anna ma qusida min tahsil ma'mur bihi la yatahaqqaqu illa biha, karena pada hakikatnya ya suatu perkara perintah itu bisa dihasilkan hanya dengan melaksanakan tersebut. Nah, kemudian amr mutlak yang tidak berfaedah fauron, taroho, atau takror itu ketika tidak ada
perkara yang menuntut untuk fauron atau takror. Lalu apa perkara yang menuntut? Perkara yang menuntut itu bisa berupa syarat atau sifat yang masih berhubungan dengan perintah tersebut. Kita contohkan yang sifat dan yang syarat ya. Kita contohkan yang sifat azani, azaniatu, wazani, fajlidu, fajlidu. Nah, kemudian contoh yang mayak tadi yang syarat adalah wa in kuntum junuban fattoharu. Nah, seperti ini. Fatikroru toharoti bitikroril janabah. Pengulangan dalam melaksanakan bersuci ya, itu dengan pengulangan junub. Setiap kali orang junub maka diulang untuk melaksanakan toharoh atau bersuci. Kemudian contoh yang sifat watakrorul jildi bitakrori zina. Pengulangan jilid atau pengulangan menjilid seseorang yang telah berzina itu bitakrori zina dengan pengulangan zina. Perbuatan zina ini ketika diulang-ulang, maka jilidnya pun juga harus diulang-ulang 100 kali. Selesai, ketika melakukan lagi, maka dijilid lagi. Kemudian ada salah satu contoh yang dalam segi lafadznya itu menuntut untuk pengulangan, tetapi ada korinah yang menghilangkan takror. Contohnya adalah walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan para manusia untuk melaksanakan haji ketika dia mampu. Nah, berarti indikasinya adalah ketika seseorang mampu, maka dia selalu diwajibkan untuk haji. Mampu lagi, maka diwajibkan haji. Tetapi kewajiban tikror atau tikror dalam kewajiban melaksanakan haji ini dihapus oleh korinah. Apa korinahnya? Korinahnya berupa hadis Nabi SAW pernah ditanyain, apakah satu haji itu untuk 1 tahun ini atau bisa mewakili untuk selamanya? Kata Kanjeng Nabi gimana? Qala balil abadi, bahkan 1 kali haji pun itu cukup untuk mewakili selama-lamanya. Kemudian wal amru bil fi'lil muhimil munhatim amrun bi wa billadhi bihi yatim. Bermula perintah bil fi'li dengan pekerjaan muhimi yang penting seperti sholat yang al-munhatimi seperti sholat yang wajib, itu amrun perintah bihi dengannya fi'lun wa billadhi dengan perkara bihi dengannya alladhi yatimu yang sempurna apa fi'lun. Maksudnya gini, ketika Allah itu memerintahkan sesuatu yang penting, yang wajib, maka Allah juga secara otomatis memerintahkan hal-hal yang terkait dengan perintah Allah tersebut. Umpama sholat. Kal amri bis sholati, seperti perintah sholat. Maka otomatis Allah amrun bil wudu, memerintah wudu. Yang mana wudu ini yatimu ala sholah, menyempurnakan sholat. Artinya tidak ada sholat yang diterima kecuali dia dalam keadaan wudu. Wa kulli syai'in, tidak hanya wudu saja yang Allah perintahkan ketika Allah merintah sholat, tapi wa kulli syai'in, dan Allah memerintahkan setiap sesuatu yang berhubungan dengan sholat, seperti pakaiannya suci, harus suci. Nah, kemudian wahai suma ayaji abil matlub yakhruj bi an uhdatil wujub. Ketika suatu perintah, suatu tuntutan itu sudah terlaksana, maka yakhruj, dia akan keluar bihi dengannya ayaji'a uhdatil wujub, an uhdatil wujubi, dari tanggungan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab.